dari nutfah mudghah itu kan hidup kan gitu kan, air, darah, daging itu ya hidup kan. Pertanyaan saya, apakah yang hidup di situ? Iya, semua elemen itu nutfah alaqah itu hidup sebagai sebagian dari makhluk itu ya. Tetapi sebagai menjadi manusia belum, karena belum ditentukan. Betul. Nah, kalau sudah ditentukan ruh itu baru definisi manusia terjadi. Become man. Ya roh kan setelah 3 bulan sekali gitu kan? Iya, berarti elemen-elemen tadi Kang, alaqah, buya, alaqah, nuqtah dan lain-lain itu elemen hidup, energi dari makhluk hidup yang disebutkan kepada dikumpulkan ya, 3 elemen itu, beberapa elemen itu dikumpulkan, tetapi belum berwujud sebagai insan. Itu loh. Nah, ketika ruh dimasukkan, ditiupkan oleh Allah, baru definisi manusia ada di situ. Di situ kan baru disempurnakan kan itu kan? Ya, setelah 9 tahun kan disempurnakan situ. Apakah itu yang jiwa? Nah, dalam tradisi kajian-kajian filsafat Islam di konsentrasi tasawuf itu jiwa oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi itu disamakan antara jiwa dan ruh. Kemudian dibantah oleh Imam Al-Ghazali dalam Tahfudz al-Falsafah di 20 poin itu. Al-Ghazali membantah tentang konsep jiwa dan ruh itu ya. Jadi Imam Al-Ghazali membedakan antara jiwa dan ruh. Sementara Ibnu Sina para filosof awal itu menyamakan antara jiwa dan ruh. Jadi ini Buya, kita itu akan susah mendefinisikan secara subjektif. Kita hanya mengutip beberapa pendapat orang yang sudah terdahulu ya membahas tentang kajian-kajian seperti ini. Intinya begini, intinya ya, Prof Muhyiddin ya. Waya saluna ka aniruh kulir ruhu min amri robbi, intinya kan itu. Ya, itu kan 3 jawaban Allah terhadap 3 pertanyaan orang Yahudi ya yang dikirim ke orang Quraisy. Salah satu yang pertanyaan tentang ruh itu kan. Maksud saya gitu Bu ya. Jadi elemen-elemen itu jadi kalau Ibu Sina menyampaikan antara jiwa dan roh itu sama itu. Spirit. Udah kira yang pendapat Muhyiddin aja, jangan orang lain gitu. Paham Muhyiddin aja. Saya nggak berani berpendapat karena itu menyangkut orang-orang alim terdahulu, mu'alim dan kemudian mu'arif. Saya harus mengikuti pendapat mereka itu. Sedikit ya. Kan itu awalnya kan ayat itu kan halakah ya. Halakah kan itu, halakah insan kan itu ya kan. Iya. Apakah insan ini boleh dikatakan jiwa? Ya terus. Bukan. Muhyiddin? Ya siap. Apakah insan itu boleh kita katakan jiwa? Kalau dalam konteks ayat itu masuk ke dalam jiwa. Iya kan? Tetapi apakah ada ruh di situ? Belum. Nah belum masuk ruh. Artinya dihidupkan tapi belum ada ruh. Ya. Terus? Ruhun nabat mungkin dia. Ruhun nabat yang seperti yang dibahas tadi. Iya tadi ruhun itu. nabat. Iya. Jadi saya sepakat sama host karena kan ruh itu bermacam-macam ya. Ada ruhul kudus, ada ruh idofi, ada ruh nabati, ada kalau itu Mas. Dia masuk ke ruh nabati karena dia terpancar dari sari-sari pati tanah kan gitu. Belum. Kalau badan ya, sebentar. Yang di persoalan Buya belum ada masuk kategori ruh, jiwa. Proses awal penciptaan manusia itu jiwa di situ, apakah ini disebut insan? Gitu loh. Yang disebut insan itu ketika ruh hadir di dalam jasad itu. Gitu. Khalaqal insana kan? Prosesi menjadi, makanya Buya, ini yang harus diteliti nih. Prosesi antara menciptakan insan itu dan ruh itu berapa periode, berapa waktu masuknya itu. Itu yang kita nggak bisa lihat. Ya, makanya coba perlu dikaji dari atas gitu ya. Sebelum terjadi pernikahan kedua orang tua kita kan gitu ya. Di manakah kira-kira kita waktu itu? Oke, kita ambil setelah terjadi pernikahan kedua orang tua kita ya.
sang bapak kepingin, sang ibu kepingin sifat rahman daripada bapak, rahim daripada ibu, kan? Atau berkehendak supaya jalal dan jamalnya Allah, maka terjadilah yang setetes air manis itu tadi. Iya kan? Nah, terjadinya ini apakah atas kunnya Allah atau kehendaknya Allah? Ini pertanyaan kita dulu. Apa beda kun dan free will itu? Berarti dua sifat situ ya. Sifat manusia kepingin, sang dari bapak kepingin, sang ibu kepingin ya. Allah juga berkehendak, jadi namanya khalaqal insan ya. Ya, Gitu ya. ya. Makanya ada khalaqa, menciptakan. Ada insan, dikatakan insan itu kan dua kan. Ada jasmani, ada rohani, kira itu bahasa kasarnya. Ada jiwa gitu ya. Ya. Dan manusia. Tetapi belum sempurna. Iya kan? Karena belum jadi roh. Itu jiwa tadi. Ya. Itu dari Allah, kan itu. Sekarang gini, Buya, coba kita telisik dari awal ya tentang proses. Ya. Kita teliti bareng-bareng. Anis ayat 1. Ya Yuhanna suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu kan awalnya di sini. Ya. Ya. Nafsi di sini maksudnya siapa? Nafsi wahidah. Ya, sumber satu. Satu. Bukan Wahid kan? Salam ya. Wahid kan? Ya, siapa Wahid. itu? Ya, nafsin wahidah itu siapa? Nabi Adam alaihissalam kan, Bah? Iya, Laisa tadi. Penerjemahan oleh para mufasir Nabi Adam. Tetapi oleh di kitab Al-Kasabnya Samaksari, kemudian direspon oleh Muhammad Asyad ya, itu Muhammad Abduh sebelum ada. Itu bukan Adam, tapi manusia tadi yang Buya bilang, entitas manusia itu. Nafsin wahid itu manusia. Wa khalaqakum zaujaha. Zaujaha itu oleh penerjemahan di kita itu dianggap Hawa. Iya kan? Tapi zauj dalam tradisi bahasa Arab klasik itu tidak bergender. Tidak mengenal kelamin perempuan dan wanita. Maka penerjemahan nafsin wahidah itu entitas manusia, kemudian diciptakanlah zaujaha, pasangan-pasangannya. Maka kalau ada surat wahai orang beriman, sesungguhnya istri kamu dan anak kamu jadi musuh, itu menjadi tepat karena zauj itu tidak mengenal gender. Apakah yang menjadi musuh itu hanya istri-istri kita? Suami juga menjadi musuh kita kok. Enggak, kita kembali yang tadi, Bang. Di situ, nafsi wahidah. Itu sebenarnya entitas manusia. Oke, kita ambil. Mungkinkah, setuju enggak Iya, kita maksudnya nafsi itu. dikatakan jiwa itu sumber dari si hayat. Setuju enggak kira-kira? Si hayat. Ya, Atau dari Allah sendiri gitu. Tadi Setuju enggak kira-kira? Buya itu yang menarik ini. Sebelum roh itu masuk. Sebelum roh masuk ke jasad, itu kan, sebenarnya kita tuh di mana? Iya. Itu kan? Itu kan bicara tentang alam malakut. Apakah ruhnya Buya atau ruhnya saya diambil secara ngacak? Secara acak tidak, Buya. Ruhnya Buya, ruhnya Ustaz Nur itu diambil secara acak atau sebelumnya sudah ada nama yang akan disandarkan kepada jasadnya Buya. Ya. Apakah ruhnya Nabi Muhammad diambil acak? Terus siapapun bisa dimasukkan ke Bunda rahimnya Bunda Aminah ke jasanya Rasulullah? Kan tidak. Tak akan tertukar kan? Tak akan tertukar. Berarti tidak akan tertukar. Ruh-ruh kita itu ada nama. Yang Buya, yang dalam kajian tasawuf itu, inilah siapa saja yang mengenal nama ruh kita yang ada dalam jasad, dialah akan mengenal Tuhannya itu. Yang kemudian Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi melangsir pernyataan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Itu Buya. Jadi ruhnya Buya sama nggak dengan ruhnya saya? Beda jelas. Beda. Nah, ketika saya dan ruhnya Buya dicabut dari jasad, itu mau dilarikan kemana dulu? Sedikit Bang Udin. Kalau kita berbicara tentang roh ya,
Setuju nggak kira-kira kita? Iya, ini kan roh itu adalah sifat maknawiyah, kodrat, iradat, basar, sampai kalam. Setuju nggak kira-kira dengan roh itu? Tapi yang tadi dibahas itu kita Itu nggak arahnya kira itu roh itu. nggak bisa. Belum segitu Bu ya. Belum. Itu masih perlu Nggak bisa. pembahasan. Iya, karena itu sudah zat ilahi, kita nggak bisa masuk ke situ, Kang. Ilah qalilah itu sadrozia. Kita nggak bisa masuk ke situ. Itu ila qalila itu min amri. Ya, Nggak bisa. betul. Jadi gini, sebenarnya itu ada problem terminologis. Sudah saya Ya. jelaskan sering itu di Komal ini. Ada problem terminologis. Jadi Al-Ghazali itu sudah menjelaskan mengenai problem terminologis itu. Jadi kita punya dua hal yang kontradiktif, syai'ain mukhtalifain. Yang pertama itu disebut al-jismul madzlam, materi kasar. Jadi istilahnya jismul madzlam, al-kathib ad-dakhil tahtal kaun. Ini bagian dari alam fisik. Kasif. Ya. Al-kathib ad-dakhil tahtal kaun wal fasadi wal murakkabil mu'allafi at-turabi. Jadi dia tersusun gitu ya dari materi, dari debu. Alladzi la yatimmu amruhu illa bi ghairihi. Dia butuh kepada yang lain, dia tidak sempurna. Wal akhar huwa an-nafsul jauhari, huwa al-jismul latif ini ya. Ya, masuk. Jiwa hakiki, jiwa sejati. Ini yang disebut dengan jismun latif oleh kiai. Kiai pakai istilah yang nyeleneh gitu. Padahal kan jauhari. Iya. Setuju. Iya, setuju. Ini kalau dibaca al-munfariduh, dia independen dia. Al-muniruh, dia menyinali. Al-mudrikuh, al-fa'ilu aktif, al-muharriku yang menggerakkan, al-mutimmuh yang menyempurnakan li'alati wal ajsam, dia yang menyempurnakan eksistensi materi tubuh ini. Kalau dibaca terus banyak istilah-istilah nanti. Bagaimana para sufi menyebut itu ada di sini. Makanya Wala a'ni bin nafsi, gitu ya. Yang saya tidak bermaksud dengan jiwa di sini, di jiwa al-jauhar itu yang nafsun latifah, jismun latif itu, al-qawiyut talibatu lil ghada, daya yang butuh makan, bukan itu. Walal quwwatul muharrakatul syahwat, al-muharrikatul syahwat wal ghadab, juga bukan daya yang menggerakkan syahwat dan amarah. Walal quwwatus sakinatu fil qalbi, dan juga bukan daya yang bersemayam di hati, ya. Al-mulidatu lil hayah, ya, yang menyebabkan hidup. Ya. Jadi bukan itu ya yang dimaksud dengan nafsul jauhari atau jismun latifah itu. Bukan. Karena apa? Fa inna hadhil quwwata, karena kekuatan ini, daya ini tusamma ruhan hayawanian. Ini disebut ruh hayawani. Hewan juga punya. Ibnu Sina menyebutnya al-quwah an-nabatiyah, al-quwah al-hayawaniyah, begitu. Ya. Kemudian wal hissu wal harakatu wasyahwatu wal ghadab min jundihi. Nah, kemudian di sini apa yang dijelaskan Al-Ghazali mengenai istilah ini? Inda kulli qaumin ismun khassun. Jadi setiap kelompok itu punya terminologi yang khas. Fal hukama'u, para ahli hikmah atau filosof lah begitu, yusammuna hadzal jauhar, dia mengistilahkan hakikat ini an-nafsan natikoh dengan nafsun natikoh. Jadi kalau ketemu dengan istilah nafsun natikoh, itu berarti bahasanya para filosof untuk nafsun jauhari atau jismun latifah. Itu. Wal Qur'anu tusammihi, Al-Qur'an mengistilahkannya an-nafsal mutmainnah dengan nafsu mutmainnah. Jadi kalau di Al-Qur'an ketemu dengan kalimat nafsul mutmainnah, itu ruh sebenarnya, itu nafsun natikoh, itu nafsun jauhari. Itu namanya jismun latif. Itu. Warruhu, dia juga Al-Qur'an menyebut ruh juga, ruhul amri itu. Wal mutasawwifatu ahli sufi tusammihil qalbah. Kalau ahli sufi lebih senang menyebutnya al-qalbu. Jadi kalau dengar kata-kata qalbu dari ahli sufi, itu maksudnya nafsun jauhari, jismun latifah. Kemudian nafsun natikoh itu sama itu. Wal khilafu fil wal khilafu fil itu kan tadi wal Qur'anu tusammihi nafsul mutmain, nafsal mutmainnah atau ruhal amri gitu kan.
Itu di Ayyuhal Walad, itu Ustaz. Wal khilafu fil asami, adapun nama apa perbedaan terminologi wal makna wahidun. Perbedaannya terminologi wal makna wahid, maknanya satu. Jadi jangan ribut masalah terminologi, bukan pelajari dulu gitu. La khilafa fihi. Ustaz Rozi, Fal qalbu war ruhu indana. Al-Ghazali lebih suka menyebut dengan qalbun dan ruh. Wal mutmainnatu kullaha usami an-nafsun natiqah. Jadi nafsun natiqah, kemudian nafsul jauhari, jismun latif, an-nafsun natiqah, kemudian ruh, nafsul mutmainnah itu fi makna wahid. itu di Ayyuhal Wahid, Ayyuhal Walad, Ustaz. Ya. Ayyuhal Walad. Ya, ini udah dijelasin panjang lebar tuh di Ayyuhal Walad. Jadi nggak usah ribut. Kalau yang masih ribut bertanya-tanya berarti dia tertipu dengan terminologi. Betul, itu baru. Tapi memang ini Ustaz Rozi, ini yang sengaja bikin ribut hostnya. Dia sengaja. Yang ribut itu mereka yang mengaku alim. Itu banyak yang ribut. Kalau 5 repot itu banyak meributkan sesuatu yang sudah jelas. Betul, gimana Mas Imam dan Mbak Rindu, gimana? Mau nuntut saya masih? Enggak. Ini yang bilang Al-Ghazali, dia seorang sufi, dia seorang filosof, dia seorang ahli ilmu kalam, dia seorang ahli fikih. Mau ditentang bagaimana? Wong semua disiplin dijalani. Filsafat juga dari Iya, kalau Ustadz Rozi aku malahan setuju ya. Kita ini sebagai pengikut Rasulullah ya, ajaran Rasulullah hanya istiqomah saja menjalani ibadah-ibadah tiap hari. Nah, nanti esensinya didapat dengan otomatis. Nah, makanya gini ya, kalau ilmu-ilmu yang diajarkan Rasulullah ini kalau tidak dipraktekannya atau tidak istiqomah atau mempraktekannya itu tidak kontinu atau tidak istiqomah, itu tidak akan dapat esensinya. Tahu dulu baru amal. Bagaimana bisa amal kalau nggak tahu gitu kan? itu Nah, ini secara akal pikiran ini Ustadz Roy ini benar ya. Tapi tentang Allah ini ya, seberapapun ilmu kamu tentang ajaran Rasulullah, kalau dipraktekkan berulang, janji Allah ini janji Allah ya, bukan kata-kata saya ya. Akan kusiapkan dunia dan akhirat. Yang Jadi ilmu itu akan dipraktekkan itu apa ya, Bu Rindu? Apa yang dipraktekkan itu gitu? Oh ya, contohnya saya ini kan hanya tahunya hanya sholat, baca Al-Quran saja gitu kan. Tentang fikih-fikih itu kan saya itu sama sekali tidak mempelajari. Kalau baca Al-Quran saya mempelajari dari kecil ya memang ya. Terusan puasa Senin Kemis, puasa pertengahan bulan ya, puasa Ramadan. Terus melakukan ibadah paling ya sholat duha, tapi continue gitu. Continue itu berarti tidak bolong-bolong itu ya. Terusan sholat malam kayak gitu. Terus dilakukan. Ini janji Allah loh. Jadi Sesuai keilmuan kamu itu akan disiapkan keilmuannya, akan disiapkan jalan yang terang. Jalan terang itu jalan apa? Jalan yang mudah. Akan disiapkan dunia dan akhirat. Ini janji Allah, bukan perkataan saya. bagaimana kita akan bisa melakukan ibadah dengan baik dan benar tanpa mempelajari ilmu-ilmunya, termasuk ilmu fikih di dalamnya. Itu. Nah, di sini kan Syarat daripada melakukan sholat saja, wudhu itu ada hukum fikihnya di situ. Jadi kalau wudhunya salah, sholatnya tidak sah. itu secara akal pikiran memang seperti itu, Ustaz. Kita Ya, itu mempelajari Akal pikiran, Bu Rindu. ilmu-ilmunya. Hukum itu, coba Ibu Rindu terangkan. Gimana caranya wudhu yang sah? Coba Ibu Rindu terangkan. di lucu aku nggak dia benar marah. Coba terangkan. Wudhu jangan gini. dipraktekkan. Praktek deh. Kalau praktekan ya kan tiap hari kan kita tuh kan mempraktekannya, Bang. Kalau Bu Yasyat ini teorinya kan, ya kan. Pastinya kan niat dulu. Kayaknya Ustadz Zed ini ragu dengan keislaman saya, ragu dengan bahwa saya ini adalah pengikut Rasulullah gitu. Saya Coba udah gimana dari caranya? kecil saya diajarkan oleh orang tua di madrasah, diajarkan di masjid. Masa saya ditanya kayak menghina banget kamu sama saya ya?
Kenapa, ada apa dengan saya? Bunda Rindu santai biasa. Sampai wudhu aja ditanya Orang laki-laki itu apalagi hostnya saya juga ya Cinta biasa. banget kamu sama aku, gemes sekali kamu sama aku sampai wudhu loh. Wudhu itu kan adalah orang muslim pengikut Rasulullah pasti tiap hari melakukan loh. Sampai ditanyain. Sebentar Mbak Rindu, maksudnya itu gini, yang Mas Alexi juga dia bilang bahwa kita itu harus ada ilmu dulu. Ilmu itu nomor satu sebelum kita sholat harus ilmu ada ilmu. Iya, saya kan bicara gini, jadi sesuai tidak keilmuan kita. Tidak bisa mengikuti Rasulullah tanpa punya ilmu. Maka faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq, itu misalnya wamsahu birusikum, itu ada prakteknya yang diajarkan Rasulullah dan itu harus dicari sandarannya dari para alim, mufassir dan lain-lain. Nah, maksudnya Buya dan Mas Roji itu jangan melaksanakan praktek peribadatan tanpa ada ilmu. Kalau Gus Bagi gini, sholat itu nomor 2, yang penting yang pertama ilmu. Bagaimana mau sholat kalau tidak berilmu? Itu maksudnya di situ. Kalau Al-Ghazali innama itu saat itu di yang iqlab annahu itu yang bakhi lisaliki syai'un mursida itu kan, mursidun. Itu kalau kita seorang salik, seorang pencari, itu harus punya mursyid, guru. Nggak bisa kita ngarang-ngarang sendiri. Itu maksudnya di situ. Gitu. Misalnya gini, wa aydiyakum ila marafiq. Itu ada kata ila di situ. Wa aydiyakum telapak tangan itu. Mengarah pada mirfakun, bentuk jamak kan mirfakun itu, 2 siku itu. Nah, itu arahnya gimana? Apakah lengan dulu atau langsung dari telapak tangan? Atau gimana? Wamsahu bil usukum itu sama dengan diurapi dalam tradisi Kristiani. Wamsahu itu beda dengan fasilu. Praktek-praktek itu harus ada ilmu, gitu loh. Gak bisa. Belum lagi warjulakum apa warjulikum kan Nah, gitu. ada yang baca warjilakum oleh mufassir lain. Ada yang baca warjulakum ilal ka'bain. Ka'bain itu dari mana batasnya? Itu Atopnya ilmu. kemana gitu. Atopnya kemana? Itu ilmu. Makanya kalau tidak memakai ilmu, ibadah itu akan jadi sia-sia itu. Itu kan Gitu, menurut Bu akal Rindu. pikiran Ustadz. Itu Kak Ustadz ini bicara ini aku membenarkan ya. Jadi kalau sudah dibenarkan itu kan berarti udah benar ya. Secara akal pikiran ya, keilmuan kefikihan ataupun ajaran Rasulullah itu harus dipelajari itu secara akal pikiran. Tapi ternyata ya, walaupun kamu itu hanya percaya penuh dengan Allah, dengan mengikuti ajaran Rasulullah yang sesuai dengan keilmuan kamu yang minim sekali. Bukan ilmu Allah kita Maha Pak Rindu, mengetahui. bukan ilmu kita Nah. Al-Quran Al-Sunnah, itu ilmunya gitu. Iya. Ya, Allah tadi yang ini maha bacakan bahwa itu mengetahui Al-Quran itu. kesungguhanmu menuju kepadaku, kata Allah itu. Jadi jangan merajuk tentang ilmu Rasulullah gitu. Karena disiapin ilmu-ilmu itu. Bahkan guru mursyid itu secara akal pikiran saya yang mencari ya. Tapi ternyata bukan. Seseorang yang hidupnya hanya untuk Allah dan apapun yang dilakukannya hanya untuk Allah, semuanya hanya sarana hanya untuk Allah saja. Semuanya Ustadz, saya minta maaf sebelumnya. Semuanya dunia dan akhirat kamu akan disiapin. Jangan ragu atas yang aku katakan ini. Karena itu janji Allah. Ini jawabannya. Iya, ini minta keilmuannya caranya gimana gitu. Tentang berudu kan gitu kan. Nah, contoh tangan apakah dari ujung jari terlebih dulu apa dari siku gitu. Coba Bu Rindu terangkan. Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah, coba terangkan. Ya, pertama awal kita harus yakin sepenuhnya kepada Allah. Itu yang diajarkan Rasulullah ya. Kedua, kita pastikan diajarkan sholat kan. Dari kecil kita diajarkan sholat. Kita diajarkan Berudu ke puasa. sholat, tentang udu. Ya, wudhu itu pasti ya wudhu terusan sholat, Ustadz ya. Kamu kok cinta banget sih sama saya? Saya enggak ada buku fikih di sini, Ustadz. Kalau ada aku bacakan dan HP-ku 1 doang. Kalau HP-ku 2 pasti aku udah klikan Google. Pelan-pelan, Buya Z. Kalau malam pertama itu pelan-pelan, biar nggak rusak anak berdua. Oke. Di samping itu aku itu sambil kerja, bukan ngobrol doang kayak gini, bukan.
Ya maksudnya Buya itu Nggak nongkrong terusan, nongkrong doang. Buya TikTokan Z doang. ini mau membuktikan gitu. ya ilmu itu sudah praktek gitu. Jadi gini Ustadz ya, walaupun ini anak pinggiran orang kota lah bahasanya, ndak tahu paling sholatnya itu ambruk doang ikut-ikutan imam ya. Allah ini maha mengerti, maha tahu kesungguhanmu menuju kepadaku. Jadi step by step itu disiapkan ilmu, bukan mencari ilmu Ustadz. Ini kalau percaya aja ya, kalau nggak percaya juga nggak Maksudnya itu apa-apa. Bunda Rindu, maksudnya Bunda Z itu pingin lihat prakteknya. Maksudnya on cam. Suruh on cam ambil air gitu. Itu ada tamu. Gini Bu Rindu, coba Ibu Rindu terangkan gimana, apa niat kita berwudu? Niatnya apa kita berwudu? Niatnya dulu, apa niatnya? Sudah jangan anolah, jangan terlalu detil. Gua ke yang lain, Jismun Latif lagi. Aduh, ya Allah. Dibantu si rindunya Ustadz Rosi. Disuruh bantu katanya. Di Ustaz Rozi, Hey. Ustaz Rozi. Oke. Ya, jadi kesimpulannya tentang jiwa dan roh tadi ya, tak berani ulama memutuskan gitu ya. Kira-kira kayak tadi kesimpulannya ya. Gimana Oh, nggak tadi berani, kan nanya sudah apa dijelaskan. barusan? Kan sudah dijelaskan, itu Iya. problem terminologis. Ya. Itu masalah al-istilahiyah. Jadi itu problem terminologis. Apa maksudnya? Masing-masing disiplin di dalam keilmuan Islam itu menggunakan terminologi yang berbeda-beda tetapi maknanya satu. Apa saja itu? An-nafsul jauhari, al-jismul latifah, al-jismul latif, kemudian juga an-nafsul aqilah, ar-ruh, an-nafsul mutmainnah, al-qalbu. Itu mukhtalifatun fil istilah wal makna wahid, begitu. Saya nggak mau ini Buya, nggak mau. Menurut kamu gimana? Saya nggak mau. Karena memang kesepakat dalam terminologi keislaman nggak boleh. Menurut saya. Itu Buya. Kan tadi Buya nanya, nggak usah menurut. Saya nggak mau. Karena Ya, betul. Setuju. Kalau akademisi memang nggak mau dicari pendapat sendiri sebelum melakukan analisis. Nah, pendapat saya ini kan yang dibaca dari Al-Ghazali, saya simpulkan bahwa satu makna bisa berbagai macam istilah. Istilah-istilah itu disebutkan oleh Al-Ghazali. Yang penting bahwa jismun latif itu adalah lawan dari jismun madlam, gitu aja. Atau apa itu tadi, Bang Prof? Jismun apa? Yang di kasif, awal pagi tadi itu? kasif, Hah? jismun kasif. Jismun kasif, sama itu. Sama. Lah yang bisa diraba. Jismul madlam, jismun kasif itu sama itu. Jadi Buya itu kenapa pakainya wamsahu biruusikum, kepala itu nggak sa'run, nggak rambut ya. Itu Quran itu keren banget loh, karena ada orang punya kepala nggak punya rambut. Betul. Iya kan? Maka Iya. Quran betapa telitinya gitu. Dan kenapa kemudian ketika bicara junub pakainya wawuh di situ, wa in kuntum. Wah itu keren banget loh. Wawuh di situ wawuh apa gitu. Hal-hal yang sifatnya rutinitas itu akan beda dengan hal yang sifatnya insidental seperti junub. Karena nggak setiap hari Yai Nur junub kan? Iya. Iya. Tapi anu loh teman-teman, kalau Mbak Rindu ini dia juga udah analisis, udah ISIS dan juga sudah anak silir-silir juga udah dia itu. Jadi enggak apa-apa, dia udah praktek kalau dia tuh. Ya, tanya sama beliau, kalau dia tuh udah sering meditasi, jadinya udah anak ya ISIS ya silir juga udah. Kalau dari bahasanya memang ahli meditasi ini kayaknya. Betul. Nah, saya saya menemukan labelnya yang itu seperti Apa ini kok bahasa silir-silir itu, yang silir-silir yang mana ini ya? jadi sebagian besar Ustaz Rozi memang para pegiat tarekat, para salik ini kayak Mbak Rindu ini
Oh iya, ini diskusinya masalah menuju Allah terus ini menuju Allah. Itu makanya Buya Rasulullah masih itu wajib ya, hidupnya hanya untuk Allah wajib. Kalau kamu bukan pengikut Rasulullah, tidak yakin atas Allah, tidak usah, semuanya hanya wasilah atau alat. Itu kalau bahasa Inggrisnya toward Allah gitu. Ya, itulah Mbak Rindu ada ada beberapa di ayat Quran yang kenapa ketika ulil amri nggak pakai hati ulil amri kan, tapi kepada Allah dan Rasulullah ya. Tapi di ayat yang lain banyak takat kepada Allah dan Rasul nggak pakai hati. Itu yang maksudnya ilmu. Ya, kalau secara itu juga kebahasaan memang indah. Misalnya kalau jannah itu jannah kita kelanjutan jannah naim itu halus banget. Tapi kalau sudah azabun azim itu kan Mbak Rindu info ini yang silir-silir isi-isi ini ya Inor, Ustadz Muhyiddin, Ustadz Rozi ini silir-silir ini. loh. Jadi Bukan. ini Mas Imam. Imam Quran tuh ya terus ya luar biasa banget. Ketika bilang nazala alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi, tapi ketika wa anzala Taurat, ketika bilang Taurat dan Injil pakainya anzala. Tapi ketika bilang Quran pakai nazala. Pertanyaan Oten, kenapa di surat Al-Qadr apa Mas Imam? Coba Al-Qadr ayat pertamanya. Coba Mas Imam. Al-Qadr. Inna anzalna fi lailatul qadr. Inna anzalna ya. Ya, kenapa pakai anzalna di situ? anzalna. Ya. Coba, kenapa pakai anzalna? Bukankah anzalna itu diterapkan kepada Taurat dan Injil? Di Ali Imran. Karena dari Baitul Izzah itu, dari Baitul Izzah. Kang Rozdi. Jadi itu dari Baitul Izzah, Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, belum Nah, itu ilmu namanya Barindu Ya, itu belum ke Baitul Izzah ke Rasulullah. Itu loh. Nazala bihi ruhul aminnya belum sampai ke situ. Baru dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, maka diturunkan secara sekaligus. Tapi ketika diturunkan kepada Rasulullah, itu pakai nazala, berangsur-angsur. Itu artinya muta'addi dengan lazimnya berbeda itu kan. Lughatil Arabiyyah. Penekanannya. Nah, itu Iya, pentingnya ilmu. makanya Al-Quran Ustaz canggih tadi ya. gini, tadi kan saya bilang ya, kalau hidupmu hanya untuk Allah saja, apapun yang ada, anak, istri, harta, benda, keilmuanmu, hafalanmu, ajaran Rasulullah, semuanya hanya tangga-tangga atau wasilah untuk Allah. Walaupun yang berangkatnya dari taunya hanya Bismillahirrohmanirrohim, sholatnya hanya ikut-ikutan imam ya, itu disiapkan keilmuan oleh Allah. Akan disiapkan mursyid, akan disiapkan jalan yang terang. Jalan terang itu jalan kemudahan. Akan disiapkan pemahaman ya, akan disiapkan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Itu Bukan kalau saya jalan ini terang, secara kalau akal jalan pikiran terang ya. itu berarti kayak di tol itu jalan terang ya. Jadi ada penerangnya di sini. Maksudnya jalan terang, jalan yang terang ini adalah jalan kemudahan, tadi udah saya jelaskan ya. Yang secara kasat mata orang melihat itu susah, tapi yang menjalankan itu tidak susah. Itulah jalan yang terang, jalan yang mudah. Secara orang melihat kamu itu di penjara, atau kamu itu tidak punya suami, atau tidak punya istri, tidak punya anak, hidupnya sendirian, hidupnya di pinggiran kota, di kolong jembatan, secara akal pikiran orang memandang kamu itu susah. Tapi orang yang menjalankan ini adalah hidupnya bahagia. Itulah yang luar biasanya Allah itu yang membolak-balikan hati manusia. Hidupnya hanya untuk Allah saja. Dan Ya, tapi keilmuan tentang begini. keilmuan fikih, tentang keilmuan apapun disiapin, Ustadz. Jangan Nggak khawatir bisa. kalau Nggak, hidupmu saya hanya untuk tahu Allah. itu nggak bisa Bu Nadia. Tapi gini Mbak siapa Mbak Rindu ya? Siapa? Referensinya orang yang bertakwa itu dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu. Jadi bukan sesuatunya diberi di apa? Jadi memang ini ya. Memang ini Satrosi agak susah ya ketika bicara dalam dua poros para salik yang tidak menyandarkan kepada seolah-olah keimuan. Padahal para salik itu yuk dilihat mata mayasya.
Jadi hikmah di sini bisa ditafsirkan sebagai pengetahuan itu. Allah itu akan memberi pengetahuan yang dikehendaki. Ilmu. Iya. Maaf Pak Kiai ya, Pak Kiai, Pak Hos ya. Semuanya Ustaz Razi ya, Pak Mudin, saya ingin turun ya, ingin kerja nih, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Pak Rindu. Kamu ndak kangen lagi sama aku, ndak pengen tanya sama aku lagi. Nah, mimpi ya. Kan rindu host kan gitu kan. Jadi wa may yu'tal hikmata bahwa itu ya harun kasiro kan gitu. Jadi orang yang given diberi hikmah itu ya nggak bisa kita mengidentifikasi saya itu diberi hikmah sama Allah, nggak bisa. Nah, disitulah perlunya kita mencari pengetahuan. Iya Ustaz, makanya tadi kan saya kan bilang seolah-olah saya yang mencari ilmu. Ini secara akal pikiran saya, seolah-olah saya yang bahasanya itu berusaha untuk mencari ilmu. Padahal ya Allah ini lebih mengetahui kebutuhan saya, dan Allah ini akan menyiapkan kebutuhan saya dunia dan akhirat. Gitu sih. Ini kalau orang masih dalam perjalanan pasti pembicaraan saya ini akan ditolak. Bahasanya salik kalau sudah kayak gitu, bahasa suluk gitu Tapi kayak kalau orang yang sudah melewati, nggak boleh merasa orang kalau masih dalam perjalanan, tapi kalau sudah melewati nggak bisa kita kayak gini. Itu yang dihindari oleh Allah. Ustaz, Allah melarang keras bahwa kita tuh merasa lebih itu. Nah ini bukan seperti ini kan hanya bicara doang Ustaz. Iya, Saya tetapi tidak. begini. Nah, ini nggak boleh memang seperti Yamaha itu kan selalu di depan gitu, nggak boleh. Kaca Yamaha pengatur. selalu di depan. Ya iyalah, Roda juga selalu di depan. Kalau sekarang itu berarti hostnya yang selalu di depan. Maksudnya selalu kalau dikasih tahu saya sudah belum nyampe gitu, itu bahaya itu. Bahaya. Gini Tat, kenapa saya ngomong seperti itu? Biar mereka ini Itu tidak Yamaha ragu. tadi, Yamaha itu. Jadi gini Mbak. Orang-orang yang dalam perjalanan itu Nah biar ini tidak ragu. tidak boleh Mbak Ustaz. Rindu. Orang-orang yang dalam perjalanan itu apa nggak sampai nggak bisa. Saya mau buka sedikit. Saya mendampingi murid melakukan tawajuh ke berbagai daerah. Ada 200 ribu. Iya Prof, saya sampai sekarang masih heran dengan orang yang mengatakan itu belum sampai, kita Iya, nggak sudah boleh. sampai. Saya masih heran itu. Itu Maksudnya dalam sampai ke mana itu? gini Pak. Gini, heran itu mereka tahu startnya, nyampe di mana, level berapa, itu tahu dari mana gitu. Ya itu. Iya, maksudnya itu sampai di itu level berapa itu. Padahal saya ini baru saja sampai di rumah ini tadi, makanya saya berbicara berhenti. Saya ada sampai di tadi, saya start dari rumah, beli kue, nganter ibu, nyampe ke rumah. Terus ini nyampe level mana saya? Main game ya. Nah, gini Ustaz ya. Assalamualaikum Pengikut warahmatullahi wabarakatuh. Pengikut Rasulullah itu yang tahu hanya Allah saja atau yang tahu hanya Rasulullah. Kita ini sebagai pengikut Rasulullah itu tidak tahu. Walaupun di Al-Quran dijelaskan ya, ada beberapa sahabat yang memang mengalami seperti Rasulullah, tapi julukannya bukan Nabi atau bukan Rasulullah kayak gitu. Dan di Al-Quran juga dijelaskan, tapi saya Mengalami bagaimana lagi nih? Mengalami bagaimana maksudnya ini? yang di Al-Quran dijelaskan ini aku nyontek doang, tapi contekannya juga tidak jelas karena saya lupa suratnya. Bagaimana penjelasannya di Al-Quran itu? Mbak Rindu? Penjelasannya kayak gini ya, bahwa pengikut Rasulullah atau sahabat Rasulullah ini ada yang mengalami seperti Rasulullah. Enggak ada di Al-Quran saya ketemu yang seperti Ada. Enggak itu. Coba dibacakan ayatnya itu. Saya Iya, makanya selama saya kan membaca Al-Quran itu sampai 30 juz itu khatam berulang kali, bahkan kalau tadarus puasa itu enggak pernah saya menemui ayat. iya, artinya kamu enggak tahu. Nah ini lagi kamu enggak tahu. Iya maksudnya Artinya emangnya kamu bisa membaca dengan bahasa Indonesia semuanya? Kan tidak. Kita itu ya, saya ini loh baca Al-Quran setiap hari 2 kali sampai 5 kali tiap hari, tapi saya juga enggak tahu arti-arti semuanya.
Paling bahasanya ya Bukan, kebetulannya ayat jelas yang gitu. tadi itu yang mana itu? Yang Ada Ustadz, walaupun saya tidak menerangkan, tapi kamu tidak perlu percaya sama saya, anggap aja saya itu tidak benar. makanya itu Al-Quran saya percaya 100%, bahkan 1000%. Ada Ustadz, ada. Kemarin dibahas di room sebelah ada. Sayangnya saya tidak hafal. Z ini muncul Pak No ini. Gimana ayatnya ini? Ayatnya gimana ini? Yang ini? Nah, ya udah kalau nggak percaya nggak usah. Berarti tidak ada yang bisa mengalami seperti Rasulullah ya. Sahabat-sahabat Rasulullah ini tidak ada yang bisa mengalami seperti Rasulullah. Mbak Rindu kalau mau jawab Pak No suruh milih, mau milih ayat yang kauniyah apa yang tafsiliyah gitu Mbak, suruh milih aja. Ini sedikit tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman sehat dokter. Ya, alhamdulillah. Saudara-saudara kita juga kan banyak yang baru mualaf misalnya. Dia belum tahu segala seluk-beluknya. Tapi Allah mengetahui. Sehingga saya yakin dan percaya bahwa apa yang dia lakukan oleh saudara-saudara kita yang baru mualaf itu, yang wuduhnya belum tentu benar, tetapi Allah tahu bahwa dia baru masuk Islam. Jadi di sini adalah kebijaksanaan barangkali ya. Allah kan maha. Kalau itu jelas itu Kiai Rahmat ya. Kalau masalah antara sah dan tidak sah, diterima dan tidak terima itu, kalau diterima dan tidak diterima itu urusan mutlak, itu prerogatifnya Allah. Tapi kalau antara sah dan tidak sah itu tuntunannya agama. Jadi ada seorang ini contoh, ada seorang orang Tuban ini kisah nyata bilang kepada saya ini nggak tahu apa-apa, saya sholat ini cuma ikut-ikutan, gabruk-gabruk gedang, itu ruko ikut ruko, sujud ikut sujud, saya nggak baca apa-apa. Bagaimana sholat saya sah apa enggak itu? Diterima apa enggak sholat saya? Nah itu sah saja karena sampean makmum itu. Kalau saya bilang sholatnya enggak sah, ya enggak sholat lagi nanti, bahaya itu. Al-Kisah ada kan satu ketika ada orang tawaf baca ya Karim, ya Karim. Pernah enggak dengar itu ceritanya? Wih, mantap ini. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya Rasulullah ikuti dari belakang. Kan gitu Aziz ceritanya. mau ke atas enggak? Kamu mau Ya. ke atas? Nih. Kak nggak mau kan? Nah, seperti itu. Sehingga ceritanya singkat bahwa sayalah jangan macam-macam karena Rasulullah mengikuti ya Karim akhirnya dianggap diejek kan. Akhirnya saya akan adukan kamu kepada baginda nabiku yang saya sangat cintai. Jangan hina saya akan laporkan kepada nabiku. Ini bukti kesayangan kepada Rasulullah, bukti kecintaan kepada Rasulullah, padahal yang di belakang yang diajak bicara adalah Rasulullah, kan begitu saudaraku. Akhirnya Nabi memperkenalkan diri, saya Rasulullah. Sujud, maka sujudlah dia, baru memohon, apakah saya penghuni neraka atau penghuni surga? Diutuslah Jibril untuk melapor kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, apakah penghuni surga atau neraka? Nah, jawaban pertama penghuni neraka. Apa permintaannya ya Karim ini? Dia bilang kalau memang saya penghuni neraka, cukup satu orang saja. Saya akan bikinlah sebesar saya seperti besarnya neraka sehingga tidak ada satu orang pun yang masuk neraka selain saya. Akhirnya Jibril naik ulang untuk melapor. Ternyata Nabi mengatakan kau penghuni surga. Disitulah dia nari-nari. Muncullah banyak tarekat-tarekat itu yang goyang-goyang apa namanya itu. Ya mohon maaf ya, begitu ceritanya yang saya sempat baca. Ini Bang Rahman. Jadi gini, cerita-cerita hikmah semacam itu bagus, tetapi jangan sampai menjadi motivasi seseorang untuk tidak belajar. Betul, sepakat. Kalau sampai dibaca terbalik itu menjadi motivasi orang tidak belajar, kemudian mengatakan seperti yang tadi, Allah tahu terhadap kondisi dari hambanya, itu bahaya itu dalam tarbiyat. Enggak. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim wa muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya, wajib ain bagi setiap orang. Saya paham saudaraku. Tetapi kita juga tidak menghakimi kepada saudara-saudara kita supaya jangan juga melemahkan, begitu maksud saya saudaraku. Jadi dua aspek ini.
kita salut kepada saudara-saudara yang berilmu dan beriman, tetapi tidak mengecilkan saudara-saudara kita yang baru merangkak untuk menuju ke sana, saudaraku. Itu maksud saya. Ini Bang Rahman, justru kita ini yang selalu dihina-hina masih di belakang gitu. Kita belum nyampe. Masih belum sampai kata Kiai Rozi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, Ustaz, izinkan yang daif ini mau menyampaikan unek-unek, Ustaz. Yai, mohon izin ya. Silakan. Seperti biasa saya daif, saya nggak ngerti kitab apapun, tapi saya hanya menyimak dan mengikuti kajian-kajian seperti ini gitu kan. Alhamdulillah masih diberikan kemudahan sama Allah. Amin. Amin. Jadi Yai, yang tadi sudah disampaikan itu tadi saya simak ya, bahwa keilmuan seseorang itu kan Allah lebih tahu gitu kan, Allah akan sayang gitu kan. Kalau level 1 udah level 1 aja, Allah terima semuanya dan Allah berikan kemudahan. Tapi buat saya sendiri sebagai seorang laki-laki, yang saya tahu saya nanti di yaumil kiamah akan dipertanggungjawabkan tentang anak dan istri, khususnya anak. Apakah anak saya kasih level 1 saja sudah, nak cukup nak, kau cukup tahu sholat rukunnya nak, bukan rukunnya, ritualnya saja nak. Lalu saya sendiri seorang laki-laki akan dipertanyakan gitu kan, dia mendoakan dirimu, bagaimana caranya kalau dia cuma melakukan ritualnya saja, gitu loh. Terus ini saya ngomong nih sebagai seorang yang doif, yang bodoh nih, yang lemah, gitu loh. Bukan lagi seorang mu'alaf atau bukan lagi seorang orang yang baru mengenal Islam. Ini mantap. Ini mantap. Jadi kalau andai kata saya berpikiran seperti ini, seperti ustazah yang tadi sampaikan bahwa Allah akan memberikan, benar. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Islam itu benar-benar Allahu Akbar. Benar-benar sayang sama umatnya dan mengerti keluhan dan kapasitasnya gitu loh. Jadi kembali untuk menyemangati saudara-saudara muslim, jangan mau stuck di tempat. Kenapa? Karena surga Firdaus itu luas. Ayo tingkatkan ilmunya, tingkatkan pengetahuannya, itu loh. Ya, sedangkan ilmu kalau digali itu tidak akan ada habisnya itu. Kulau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Seluas lautan dijadikan tinta untuk menggali ilmu kalimat Allah. Itu tidak akan selesai ilmu itu walaupun didatangkan lagi tinta yang seluas lautan lagi. Kenapa tidak memakai ilmu itu kan? Setuju ya. Kalau sekarang saya ngomong masalah ilmu, saya nggak berpikiran bahwa ada syaitan. Sombong sekali saya, karena setan itu kan ciptaannya Allah dan Allah mengizinkan setan itu mengganggu kita. Apa kita lurus-lurus saja melaksanakan cari ilmu, kan gitu kan? Tanpa mendekatkan diri, tanpa pengetahuan. Sudah dijelaskan tadi, artinya jangan merendahkan, tidak merendahkan, cuma memberikan hikmah bahwa setiap orang itu punya kewajiban menuntut ilmu. Faridatun ala kulli muslimin. Setuju nah. Ini mantap juga. Berkesimpulan ini mantap. Ya Allah saja semangat dari hambanya gitu. Yang dikatakan Daif itu udah benar itu ya. Secara akal pikiran Bang Daif ini udah benar, pemahamannya sangat luar biasa dan saya sangat membenarkan. Saya membenarkan. Secara akal pikiran memang itu karena kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian tuh pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bagaimana pertanggungjawaban saya? Kan itu yang dikatakan saudaraku Doif itu. Iya, secara akal pikiran, secara pemahamannya dia itu udah benar. Karena manusia ini kan bicara sesuai dengan pemahamannya, Bang. Setiap manusia itu menjadi pemeran utama dalam kehidupan dirinya sendiri. Dia ditentukan di dalam pemahamannya dia akan berbicara sesuai dengan pemahamannya dia. Sesuai dengan referensi keilmuannya, bukan sesuai dengan pemahamannya saja. Kalau keilmuannya itu tidak jelas ya jadinya fasadun kabirun, jadinya jahilun mutanasik, orang bodoh yang memaksakan kehendaknya.
Jadi harus Ya, jadi itu yang dan merasa melakukan dipaksa. artinya yang tidak merasa begitu. dipaksa juga enggak. Makanya Gini. kita semua itu Gini, diwajibkan untuk menuntut ilmu, tolabul ilmi, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai dalam buayan sampai masuk ke liang lahat. Gini Bang, jadi jangan sering-sering wallahu Ya, a'lam. jelasin. Allah Maha tahu. Biasanya kalau ulama menyebut seperti itu setelah menulis kitab panjang-panjang, baru wallahu a'lam bishawab. Kalau belum menulis ada keilmuan jangan a'lam bishawab. Betul Tabe saudaraku, kita kan punya profesi di samping sebagai saudara-saudaraku kan memang bergelut dalam bidang keilmuan agama. Ada punya profesi tertentu yang juga kalau dilihat dari sudut pandang agama itu fardu kifayah ya, atau misalnya seorang dokter tentu menggeluti ilmunya di bidang itu, tetapi pemahaman agamanya bukan berarti tidak ada. Sehingga dalam menjalankan profesinya itu selama nawaitunya lillahi, maka juga mantap ini. seperti itu saudaraku, supaya kita tidak saling merendahkan antara satu dan yang lainnya. Kalau seorang ahli ibadah kan alhamdulillah, seorang profesi ini terjadi keseimbangan saudaraku dalam membangun negara ini, membangun masyarakat. Masing-masing punya job deskripsi masing-masing, tetapi tidak saling merendahkan antara satu dengan yang lain. Masing-masing punya job deskripsi, tetapi muaranya adalah bismillah. Kan begitu saudaraku. Mohon maaf teman-teman dan yang baru datang dan yang sudah tadi. Bukan saya berniat untuk membela Mbak Rindu Sob gitu ya. Membela juga nggak apa-apa, Kiai. Membela juga nggak apa-apa. Sebentar ya. Kalau seperti Mbak Rindu ini memang perlu Nggak ada dibela. masalah, ini diskusi biasa dari tadi Kiai. Iya, Ngapain? betul. Sebentar ya. Saya Kita bukan berbagi niat ilmu, membela. makanya niatnya Mbak Rindu ke sini kan tolabul ilmi juga. Ini Iya, tolabul begini ilmi itu ya. begini, bukan kita merasa lebih pintar atau kita yang paling bodoh. Tolabul ilmi itu kita begini. sharing. Begini ya, tidak menutup kemungkinan, ya kan? Begini, tidak menutup kemungkinan Allah itu membukakan asrar, ya kan? Asrar, rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Terkadang asrar itu ketika diterangkan, memang seakan-akan berlawanan dengan redaksi yang ada begitu. Nah mungkin itu cuma keliru penyampaian saja redaksinya atau istilahnya begitu. Sesungguhnya apa yang saya tangkap dari Mbak siapa ini ya, Mbak Rindu ini ya, ini adalah asror. Nah asror itu memang begitu. Cuman dia itu hanya merasakan dari asror-asror itu sendiri gitu ya. Rahasia-rahasia, ajaran-ajaran, makna-makna, hikmah-hikmah yang terkandung dari Al-Quran gitu ya. Sehingga kalau tidak sesuai pemilihan redaksinya atau kata-katanya, ya seakan-akan begitu. Nah begitu ya. Jadi begitu, bukan, sekali lagi bukan saya membela Mbak Cinta. Gitu. Apa itu bagian itu bagian dari hikmah dari Hati-hati Ki, Hosekis mulai Ki, hati-hati Ki. Ya udah, Gini, kalau Yai dukung atau membela Ustazah Rindu, saya dukung Ustaz Rozi ya, sama Ustaz Muhyiddin. Bagian pembelaan ini. Ini tadi Kalau ya. sudah bagian pembelaan ini Mbak Rindu bisa jadi Mbak Cinta ini. Iya, memang aku cinta aku. Gini aja, Ini- kita kan ini kaum room Adam. bisnis, yang satu room Kalau kaum edukasi. Adam itu gini aja, kita acak-acaknya kalah, padahal nggak kalah, kuat kita. Nah, itu lebih bagus itu. Iya. Jadi iya. gini ya, Mbak Rindu harus berterima kasih ke saya, kirim apa? Oh ya, terima gitu ya, kasih. gitu ya. Gini Daif ya, tadi kamu bicara bahwa saya akan memberikan yang terbaik untuk anak dan istri. Saya akan bertanggung jawab atas anak dan istri gitu.
Sebaliknya saya juga ya, saya sebagai istri ya, aku akan memberikan yang terbaik ya untuk anak saya dengan suami saya, dengan pasangan saya, ataupun aku akan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang di dekat saya, karena mereka ini adalah wasilah atau alat saya untuk menuju kepada Allah. Jadi di hadapan Allah, anak kecil, orang dewasa, perempuan, laki-laki, orang tua, ataupun orang sakit, ataupun orang sehat itu sama, abangku. Semuanya apa-apa yang ada ini ya, keilmuan kamu, yang pinter, yang hafalannya banyak, yang tidak hafalannya banyak, hadis hafalannya banyak, Al-Qur'annya hafalannya tidak banyak atau tidak bisa, semuanya sama di hadapan Allah. Tidak membeda-bedakan. Yang membeda-bedakan itu adalah ketakwaanmu, kesungguhanmu, hidupnya hanya untuk Allah saja. Itu yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Tapi pesanku satu aja sama Mbak Rindu. Harus dibedakan, jangan disamakan dengan laki-laki lain ketika aku menjadi imam mu'am. Bentar dulu. Ustaz Roji. Ustaz Roji, Bang Imam, ya kan? Sebenarnya yang namanya daif itu siapa ya? Sebenarnya ini yang paling dekat ini saudaraku Daif sama Kiai Rozi. Kan yang ditanyakan daif, kenapa Ustaz Roji yang ribut? Aku cuman yang aku singgung tadi nggak ada masalah apa-apa, cuman masalah Yamaha selalu terdepan gitu, nggak ada yang lain. Cie Yamaha. Iya. Jadi Mbak Ustazah ya. Jadi begini, kalau saya yang tadi Ustazah sampaikan bahwa di mata Allah itu sama, iya. Saya juga di mata Allah, jangan di mata Allah gitu kan. Surga itu nggak ada tingkatannya berarti kan. Kalau pandangan yang saya yang dhaif. Enggak sama di depan Allah. Berbeda. Gitu loh. Yang membedakan apa? Ya keibadahan. Ibadah itu apa? Karena ini yang membedakan. Oke, saya berikan. Ini ngebela Mbak Rindu karena Mbak Rindu cewek. Enggak, saya enggak ngebela Mbak Rindu. Orang enggak sama kok. Ini Ustaz. Kemana? Itu kan saya Semuanya tiru sama hostnya itu. Saya dukung, saya itu kan dukung Bang Ustaz Roji. Rem aja. Ini si Dhaif ini katanya mau bela saya, tapi ujung-ujungnya bela Rindu juga. Oh enje, kan saya bilang tadi bahwa yang membedakan itu adalah ilmu. Kalau ibadah tanpa ilmu nol. Dan juga di room ini insya Allah pemahaman yang saya sampaikan, yang saya tahu, yang saya pahami bahwa insya Allah yang di room ini adalah tangan-tangannya Allah. Kenapa? Untuk menyampaikan kebaikan dan kebenarannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Insya Allah yang benarkan mendapat syafaatnya. Tapi kan bukannya Allah punya tangan ya. Tapi untuk kalamnya itu kurang tepat kalau tangan itu. Kurang tepat. Ya, kan saya Allah ini tidak bersosok, tahu. Enggak, bukan Ustaz, secara saya bawahnya kurang tepat. Karena itu yang dibela cewek, maka saya akan kritisi. Coba saya nggak bela cewek, ada remaja. Justru qalu annallaha kal jismun, annallaha lahu jismun kal ajsam itu kafir itu. Ini Mbak Mim kemana nih? Mbak Mim cuma satu, kasihan ini. Di bawah. Ada di atasnya itu. Bersimam, di atasnya Mbak Rindu itu juga cewek itu. Cuman kan di mute dari tadi. Iya, Mbak Badre ya, cewek. Juhairia diberi kesempatan Juhai. Mbak Juhairia itu juga cantik ini. Halo, Mbak Juhairia. Takutnya sudah ketiduran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.